Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas pembahasan soal mengenai etologi. Kemarin kan kita sudah membahas mengenai materinya. Kalau belum, langsung aja cek ya. Sekarang kita akan membahas soal etologi. Teman-teman, sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Yohana Alfitra Nur Siswaningrum. Saya berasal dari kelas 11 IPA 4, nomor absen 28. Oke, langsung saja masuki soal yang pertama ya. Kelelawar penghisap darah dari Costa Rica seringkali tidak mampu menghisap darah dari mamalia pada suatu malam. Wilkinson menangkap kelelawar dan disegah untuk tidak menghisap darah selama 1 malam. Kemudian, Wilkinson menemukan bahwa anggota populasi lainnya dapat memberikan darah yang dimuntahkan ke kelelawar yang ditangkap. Data menunjukkan bahwa Data yang pertama, darah dipertukarkan hanya lewat kerabat dekat. 2. Darah kelelawar dipertukarkan di antara bukan kerabat dekat. Nomor 3, kelelawar lemah seringkali diberi darah bahkan ketika mereka tidak memberi darah kepada yang lain. Yang keempat, kelelawar yang telah diberi darah menyumbangkan kepada mereka yang rela membantu sebelumnya. Nah, berdasarkan pengetahuan tersebut, pernyataan 1-4 yang benar sehingga terjadi altruisme respirok pada spesies ini adalah altruisme respirok. Altruisme ya teman-teman. Kita kembali pada pembahasan tadi bahwa pengertian altruisme adalah sikap atau naluri untuk memperhatikan dan mengutamakan kepentingan dan kebaikan yang lain. Nah, altruisme ini berkebalikan dengan sifat egois yang lebih mementingkan diri sendiri. Nah, teman-teman, kalian juga harus tahu bahwa altruisme respirok atau timbal balik itu terjadi pada individu yang tidak berkerabat dengan memperhitungkan hubungan timbal balik. Jadi kata kunci pada altruisme respirok ini ada 2, yakni tidak berkerabat dekat dan memperhitungkan hubungan timbal balik. Jadi altruisme respirok ini terjadi pada suatu populasi yang bukan hanya kerabat. Jadi dia tidak hanya kerabat dekat, tapi biasanya malah terjadi pada beda populasi atau bukan kerabat dekat gitu. Langsung aja kita analisis ya. Yang pertama, data yang pertama yakni darah dipertukarkan hanya lewat kerabat dekat, jelas salah. Tadi kan aku udah bilang bahwa altruisme respirok ini dilakukan bukan hanya kerabat dekat tapi juga di bukan kerabat dekat gitu. Jadi yang nomor 1 tuh kurang tepat ya. Nomor 2, darah kelelawar dipertukarkan di antara bukan kerabat dekat. Betul. Nah, ini poin yang benar. Nomor 3, kelelawar lemah seringkali diberi darah bahkan ketika mereka tidak memberi darah kepada yang lain. Nah, ini kelelawar lemah memberi darah bahkan ketika mereka tidak memberi darah. Itu kan bukan ada timbal balik ya. Itu tidak ada timbal balik yang menguntungkan satu sama lain karena satunya memberi tapi satunya enggak gitu. Jadi ini kurang tepat. Terus kalau yang 4, kelelawar yang telah diberi darah menyumbangkan kepada mereka yang rela ataupun telah membantu sebelumnya. Jadi ini tepat. Kenapa? Karena kelelawar itu ini membalas. Jadi ada hubungan timbal balik kenapa? Karena mereka dahulu tuh pernah rela membantuku. Jadi dia ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan gitu teman-teman. Nah, jadi data yang benar yaitu ada data 1 dan 4. Jawabannya B gitu. Oke. Yaitu nomor 2. Di sini aku sengaja memunculkan salah satu soal yang berbahasa Inggris ya teman-teman, karena memang salah satu ataupun sebagian soal di USN biologi itu menggunakan bahasa Inggrisnya juga. Penting juga kita belajar untuk menganalisis melalui English language gitu. Although many chimpanzee population live in environment containing oil palm nuts, member of only a few population use stones to crack open the nut. The most likely explanation for this behavioral difference between population is that. Jadi kalau diterjemahin, ini tuh ada sebuah populasi simpens di lingkungan yang mengandung biji kelapa sawit. Nah, segelintir dari mereka mampu untuk memecah biji itu dengan batu. Biji kelapa sawit tadi dengan batu, tapi segelintir populasi yang lainnya tidak bisa. Nah, apa sih yang mendasari hal itu? Kenapa kok bisa kayak gitu? Nah, kalian kalau menganalisis ini pasti tahu kan, ini adalah salah satu contoh dari pelaku
Betul, insight. Dimana insight itu adalah perilaku yang masuk pada perilaku yang harus dilakukan oleh pengalaman dan juga proses belajar. Jadi kalau yang ini behavior of different is caused by genetic difference between population. Di sini populasi ini dibedakan karena mereka genetik. Tidak ya, salah, karena ini aja insight adalah suatu perilaku yang berdasarkan proses pengalaman belajar. Jadi yang nomor A ini jelas salah. Terus yang B, members of different population have different nutritional requirements. Ini juga enggak. Ini kalau diterjemahin adalah populasi ini karena populasi ini tuh membutuhkan nutrisi yang berbeda-beda. Nah, kalau satu populasi, satu spesies biasanya itu kan sama. Kita membutuhkan nutrisi yang berbeda. Jadi ini kurang relate banget. Yang C, the cultural tradition of using stones to crack nuts has arisen in only some population. Jadi tradisi budaya menggunakan batu untuk memecahkan biji baru timbul dalam beberapa populasi. Kita simpan dulu ya. Yang D, member of different population differ in learning ability. Ini tuh perbedaannya karena populasi ini berbeda cara kemampuan belajarnya. Satu spesies, satu populasi. Tentu mereka memiliki salah satu genetik yang sama untuk mempelajari sesuatu. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang C kan karena tradisi segelintir ada untuk memecah batu. Kalau yang C perbedaan belajar. Tapi ini kurang tepat teman-teman. Yang betul tuh C. Jawaban yang paling tepat tuh C. Kenapa? Karena kita logika aja ya. Dia ini Simpanse itu muncul karena sebuah tradisi yang diturunkan oleh induknya. Kan dia ini simpanse ini anak-anaknya tuh melihat cara memecah batu itu dari teman atau populasi yang lainnya atau bahkan biasanya tuh induk. Jadi dari induknya lah itu dapat menjadi tradisi dari anak-anaknya untuk populasi itu. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Kalau yang D ini member of different population differ in manual dexterity. Anggota populasi yang berbeda memiliki perbedaan ketangkasan manual. Salah ya teman-teman. Jadi yang paling benar jawaban yang paling tepat adalah C. Meski nomor selanjutnya. Markat merupakan hewan sosial yang hidup di daerah savana di Afrika. Hewan ini hidup pada sistem terowongan di dalam tanah yang memungkinkan mereka untuk melarikan diri dari pemangsa. Nah, untuk mengetahui kedatangan pemangsa, koloni Markat mengandalkan sekelompok kecil individu yang menjadi pengintai di luar sistem koloni. Pada saat pemangsa datang, pengintai ini mengeluarkan suara peringatan sampai seluruh anggota koloni aman di dalam sistem terowongan. Perilaku ini merupakan salah satu contoh dari jadi kita membahas Markat di mana dia ini akan berteriak ataupun menjadi keamanan. Ketika pemangsa atau predator datang, dia akan mengeluarkan suara peringatan. Udah jelas banget ini apa. Ya udah gak apa-apa, kita bahas satu-satu. Social learning. Apakah ini social learning? Tidak. Conditional learning. Tadi kalau conditional learning apa sih contohnya? Yang itu tadi ya, anjing dikasih bel itu ataupun pengalaman belajar yang dilakukan oleh suatu kelompok atau majikannya. Jadi enggak. Association learning. Kalau association learning tadi contohnya si itu ya, kucing yang trial and error. Jadi nggak ada kaitannya dengan trial and error. Kalau altruisme ya itu jawabannya kan apa, ini tuh udah jelas banget, dia itu rela, Markat ini rela untuk disantap predator bahkan karena dia mampu untuk menjadi keamanan untuk mementingkan populasi lainnya atau individu lainnya. Jadi ini udah masuk pada contoh altruisme tadi. Aku udah nyebutin berkali-kali tadi. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal selanjutnya yakni pada perilaku hewan suatu stimulus tanda dipicu oleh FAP. Pertanyaan mana yang merupakan contoh stimulus FAP yang benar? A. Beberapa ngengat melipat sayapnya dan menjatuhkannya saat mereka mendeteksi sinyal ultrasonik dari kelelawar. Apakah ini benar? Tidak ya teman-teman, karena ini udah ada kata kuncinya yaitu signal. Jadi dia termasuk pada perilaku hewan yang sinyal dan komunikasi. Yang B, tawon dapat menemukan sarangnya berdasarkan berbagai objek di sekitarnya. Nah, ini salah ya teman-teman, karena perilaku ini tergolong pada perilaku spasial. Jadi kalau kalian mempelajari lebih lanjut mungkin akan mempelajari ini juga gitu.
Jadi ini salah. Yang C, burung yang baru lahir akan berteriak keras meminta makanan saat induknya kembali ke sarang. Ini termasuk ke innate ya. Jadi bukan. Kalau yang D, sejenis capung akan meletakkan telurnya saat mendeteksi air. Nah, ini kemungkinan. Kenapa? Karena FAP tadi kan fixed action pattern. Dan salah satu contohnya kan adalah si angsa yang mengambil telurnya apabila keluar dari sarang. Dan ini juga benar. Sejenis capung akan meletakkan telurnya ketika mendapat stimulus yaitu mendeteksi air. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Kalau yang 3, burung mendengar kicauan yang khas dari spesiesnya itu merupakan salah satu contoh dari insting. Imprinting ya teman-teman. Karena imprinting itu ada perekaman dan dia ada pada periode sensitif. Contohnya ya burung mendengar kicauan yang khas dari spesiesnya ini gitu. Selanjutnya, Carl von Wert merupakan salah satu orang penting dalam dunia penelitian perilaku hewan. Beliau berhasil menerjemahkan bahasa lebah pekerja yang memberikan informasi posisi sumber makanan. Bahasa lebah tersebut dikenal dengan istilah round dance and wiggle dance. Hasil penelitian Carl von Wert tersebut menunjukkan peranan titik-titik dalam menentukan perilaku hewan. Di sini udah ada kata kunci bahwa beliau menerjemahkan bahasa lebah yaitu round dance dan wiggle dance or something. Dia ini ada sebuah tarian dari lebah untuk menunjukkan sebuah informasi posisi sumber makanan. Nah ini sama kayak contoh dari sinyal dan komunikasi tadi kan teman-teman. Tadi ketika dia membalik-balikan abdomennya secara kanan ke kiri, itu artinya ada posisi makanan terdekat. Nah itu tadi contoh dari sinyal dan komunikasi ya. Jadi oke, kita analisis aja. Ya A, belajar, tidak. B, tanda dan stimulus. Nah ini kenapa? Tadi kan sinyal dan komunikasi. Sama kayak sebuah tanda dan stimulus. Nah itu dia peranannya adalah tanda dan stimulus untuk menunjukkan suatu posisi sumber makanan. Jadi yang paling benar B, bukan hadiah dan hukuman tidak, atau trial and error itu enggak, pengulangan stimulus juga enggak, dan hubungan sosial itu enggak. Karena dia adalah suatu stimulus untuk memberi informasi kepada lebah lainnya bahwa sumber makanan. Jadi itu adalah sebuah sign ataupun tanda gitu. Jadi yang jawaban yang benar adalah B. Soal selanjutnya, perilaku kawin dari Rhesus virostra avosetta diawali dengan pergerakan yang khas. Baik jantan maupun betina membersihkan bulu dengan malu-malu. Setelah beberapa lama, betina mengambil posisi horizontal dan ini memicu jantan untuk mengkopulasi betina. Posisi badan horizontal yang dilakukan betina termasuk apa? Apakah belajar, apakah tanda dan stimulus, atau hadiah dan hukuman, atau pengulangan stimulus, atau bahkan hubungan sosial? Apa nih teman-teman? Jadi di sini sudah jelas. Kalau kalian paham sama pembahasan tadi, pasti paham. Karena apa? Tadi di awal pembahasan aku sudah menyebut salah satu hewan, yakni burung berkaki biru tadi. Dia itu mempunyai salah satu perilaku khas, yakni saat akan melakukan perkawinan dia akan melakukan tarian khusus, yakni menghentak-hentakkan kakinya. Dan itu sama halnya kayak ini, tapi kalau yang perilaku hewan ini dia membersihkan bulu dengan malu-malu. Jadi jawaban yang tepat adalah berdasarkan apa? Tanda dan stimulus. B jawabannya, yeay. Oke, memasuki soal selanjutnya yakni perilaku manusia berikut di bawah yang tergolong kepada kemampuan innate manusia adalah A. Kemampuan bayi untuk merangkak, B. Kemampuan bayi untuk menangis, C. Kemampuan bayi untuk tengkurap, D. Kemampuan pemain sepak bola kelas dunia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa innate merupakan salah satu perilaku yang dibawa sejak lahir dan bersifat secara genetis serta diturunkan. Tadi pada hewan contohnya kan ada anak mamalia yang ketika lahir dia refleks ataupun spontan untuk mencari-cari
induknya saat lapar. Tapi kalau di manusia ini, apa dong kira-kira? Kalau kita lahir, respon apa sih yang langsung kita rasakan? Biasanya pada bayi, ya menangis. Jadi, jawaban yang tepat yakni B, kemampuan bayi untuk menangis. Oke, next. Baru-baru ini Polresta Surabaya membentuk satu unit khusus yang disebut dengan K9. Ini merupakan unit anjing yang memiliki fungsi untuk memecah massa selam ketika terjadi kerusuhan, mengejar penjahat, dan berbagai pelacak. Dalam melatih anjing-anjing ini, pelatih menggunakan perilaku titik-titik agar anjing mau menuruti perintah dari atasannya. Nah, hal apakah yang harus kita isi dari titik ini? Apakah altruisme, imprinting, insting, conditional learning, ataupun kooperatif? Nah, teman-teman, di sini tuh sebenarnya udah jelas banget. Kalian udah tahu kan ini bagaimana si anjing ini dapat sesuai ataupun menuruti perintah atasannya. Hal apakah yang harus dibuat untuk melatih hewan ini? Udah ada kata melatih. Sama kayak contoh si hewan anjing tadi yang dia ketika diberi makan dan di loncengnya dinyalain, dia akan mengeluarkan air liur karena dia terbiasa dan memunculkan stimulus bahwa ketika ada bel berarti ini memang tandanya aku harus makan. Perilaku apakah itu? Betul, pengkondisian klasik. Jadi pengkondisian klasik merupakan pembelajaran untuk mengasosiasikan suatu stimulus apa saja dengan suatu hukuman ataupun hadiah. Nah, asosiasi ini dibentuk antara beberapa fungsi tubuh normal dan juga stimulus yang baru. Jadi kan ini termasuk stimulus baru ya, termasuk tanda baru. Jadi di sini yang termasuk jawabannya adalah conditional learning, kayak gitu. Next, perilaku berikut yang termasuk perilaku imprinting adalah A. Ikan di akuarium yang mendekati pasir yang dilempar ke air. Salah ya. B. Anjing yang tidak mempedulikan pemiliknya ketika masuk ke rumah juga salah. C. Kera yang memberikan pasir dari umbi dengan memunculnya di air laut. Ini salah. Kenapa? Karena dia tergolong pada sifat yakni insight ataupun pembelajaran gitu. Kalau yang D, burung yang belajar bernyanyi, nah ini jawabannya. Tadi kan salah satu kunci pada imprinting ini adalah periode sensitif. Jadi fun fact aja ya teman-teman, suatu burung yang sudah menetas, apabila pada periode sensitifnya dia tidak mendengar kicauan asli dari spesiesnya, dia tidak bisa menirukan kicauan dari spesiesnya tadi. Dia hanya memperlakukan kicauannya sama dengan apapun yang ia dengar, walaupun itu dari burung lain. Dan apabila itu dilakukan terus sampai ia dewasa, maka burung dari spesies ini akan gagal mengkicaukan yang khas dari spesies itu sendiri, begitu. Jadi yang benar jawabannya di... Oke, selanjutnya, ketika angsa melihat terdapat telurnya di luar sarang, angsa akan menggunakan kepalanya untuk membawa kembali ke sarangnya. Jika telur diambil oleh seorang peneliti, angsa akan tetap melakukan hal tersebut sampai selesai. Dari istilah perilaku ini, istilah-istilah manakah yang sesuai dengan perilaku angsa tersebut? Apakah A. Perilaku belajar, B. Insight, C. Imprinting, D. Fixed action pattern, ataupun E. Altruisme. A. Perilaku belajar, B. Insting, C. Imprinting, ataupun fixed action pattern. Ini udah jelas banget. Tadi di awal-awal udah aku sebutin bahwa salah satu contoh dari fixed action pattern adalah seorang angsa yang menarik kembali telurnya menggunakan paruhnya saat keluar sarang. Jadi jelas aja jawabannya D gitu. Itu saja. Semoga dapat membantu dan mohon maaf apabila ada kesalahan.